وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Baik, kita perhatikan kembali pada pelafalan wa idz yarfa'u Ibrahim. Pada pelafalan huruf zal yang sukun, tanda sukun adalah tanda yang berbentuk seperti ini. Ini namanya huruf sukun atau kita kenal dengan huruf yang mati. Apabila ada huruf zal mati, maka tidak boleh mantul, tidak mantul. Banyak yang terjadi kesalahan adalah memantulkan zalnya. Wa idz yar, wa idz yar, wa idz yar, ya. Wa idz dan banyak yang memantulkan. Itu terjadi beberapa di antara kita dalam membaca huruf zal ketika sukun. Kemudian pada lafal yarfa'u Ibrahimu, tebalkan huruf ro-nya karena huruf ro sukun didahului fathah. Itu adalah kondisi dia salah satu 14 kondisi ro dibaca dengan tebal, yaitu yarfa'u apabila ada huruf ro sukun didahului dengan fathah atau dhammah. Kemudian Ibrahimul qawa'ida, pada lafal ibra pantulkan huruf ba pada lafal kata Ibrahim, karena pada lafal ba tersebut ada bacaan qalqalah, yaitu memantul. Ibrahimu, Ibrahimu. Panjang ro dan hi harus sama, kedua-duanya hukum tajwidnya mad tabi'i, fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya, seperti ini. Ini tanda ini teman-teman, ini adalah ya kecil, ya, kalau kita istilahkan ini adalah ya kecil. Kemudian pada lafal al-qawaidah, alnya alif lam qamariyah, jelas suara lamnya. Qawaidah, wa mad tabi'i lagi harus sama bunyi wa dan Ibrahimu, ya, roh dan hi sama. Minal baiti, alif lam lagi, alif lam qamariyah, lamnya dibaca dengan jelas. Wa Ismailu, Ismailu. Nah, di sini sunnya sukun, yaitu kita kenal, ya, sin itu punya sifat hamas, yaitu mengalirnya nafas. Ya, alirkan is. Wa Ismaila, hati-hati jangan dibaca dengan wa is, jangan dibaca dengan sa, ya, tapi sin. Wa Ismaila wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Rabbana mad tabi'i, nunnya berharakat 2, rabbana, ya, tapi jangan terlalu panjang dalam pelafalan mad tabi'i. Yang kami ingin sampaikan, ketika mad tabi'i itu jangan terlalu panjang, jangan rabbana taqabbal. Nah, itu kepanjangan. Ya, cukup bagaimana 2 harakat, yaitu kadar 2 harakat saja. Rabbana taqabbal minna. Kemudian pada lafal minna ada bacaan gunnah, yaitu berupa huruf nun yang berharakat tasydid. Apabila ada huruf nun berharakat tasydid, maka dibaca dengan bacaan gunnah. Cara membacanya menahan suara bunyi n-nya. Nah, kalau kita wakaf di sini, ini tanda wakaf boleh, ya, boleh wakaf gitu, ya, pada lafal shad. Tapi ahsannya lebih bagus kita lanjutkan. Tapi nggak mengapa. Kalau kita wakaf maka cukup 2 harokat. Apabila kita lanjut pada lafal ini, yaitu maka na-nya dipanjangkan sepanjang 4 harokat, maka menjadi Rabbana taqabbal minna innaka. Dan ini berubah menjadi hukum tajwidnya, yaitu mad jaiz munfasil, yaitu panjangnya 4 atau 5 harokat kalau kita wasol. Tapi kalau kita waqaf, kita berhenti, cukup 2. Kemudian innaka sama, tidak hanya cukup dibaca innaka, tapi perlu ditahan suara gunnahnya 2 harokat. Innaka antas sami'ul alim.
anta, ikhfa hakiki, suara nunnya samarkan ke ta dan tidak boleh dijelas, tidak boleh anta, tapi anta, anta, langsung ke makhraj daripada huruf ta. Innaka antas sami'ul alim. As-sami'u, ada bacaan alif lam syamsiyah yang dimana alif dan lamnya tertulis tapi tidak dibaca sehingga diidghamkan kepada huruf shin. Ya, kepada huruf sin. Ada juga yang mengistilahkan dengan idgham syamsiyah, yaitu diidghamkan ke huruf sin sehingga sinnya berharakat tasydid. Sami'u mad tabi'i, ul alim alif lamnya alif lam qamariyah alim. Nah, di sini alimnya yaitu mad arid lis sukun. Baik, kita coba ulang lagi ya teman-teman agar lebih mudah gitu ya, cepat pahamnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا innaka antat tawwabur rahim. Baik, teman-teman, kita perhatikan pada lafal Rabbana waj'alna. Pada lafal Rabbana di sini lafalna ada bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i juga dikenal dengan mad asli. Mad tabi'i merupakan mad yang terjadi apabila adanya huruf berharokat fathah bertemu dengan alif. Kemudian kondisi yang kedua adanya huruf berharokat kasrah bertemu dengan huruf ya sukun. Dan kondisi ketiga apabila dhammah bertemu, huruf berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Maka apabila ada tiga kondisi ini, maka ya kita namakan dengan bacaan mad tabi'i dan dipanjangkan dua harokat. Kemudian hati-hati dalam membaca mad tabi'i, banyak terjadi kesalahan dalam membaca mad tabi'i. Di antara salah satu kesalahannya adalah ia memanjangkan kadarnya lebih daripada dua harokat. Misalkan Rabbana waj'alna muslimaini. Ini lebih dari dua harokat cukup. Bagaimana kadar dua harokat? Kadar dua harokat hanya menaikkan suaranya sedikit saja. Rabbana waj'alna, seperti itu. Kemudian pada lafal waj'alna, pantulkan bunyi suara pada lafal huruf jim yang berharokat sukun. Apabila ada huruf dia berharokat sukun, tandanya seperti ini. Wabil khusus beberapa huruf diantaranya huruf jim, maka ia perlu dipantulkan. Beberapa kesalahan yang terjadi adalah tidak memantulkan bunyi suara huruf jim, ya, yaitu misalkan waj'alna, ini tidak memantul. Nah, ini salah, harusnya dia memantul. Waj'alna, na mad tabi'i fathah bertemu alif yaitu dua harokat. Muslimaini laka wa min dzurriyyatina, ada huruf dzal, ada huruf nun yang dia diwarnai dengan warna hijau dan dia tidak berharokat, artinya nunnya sukun, datang setelahnya huruf dzal. Maka ini cara membacanya, hukum tajwidnya adalah dengan membaca dengan bacaan ikhfa. Ikhfa yaitu menyamarkan bunyi suara nun kepada huruf setelahnya. Dan dia cara membaca izhar, kata para ulama, membaca di antara izhar dan idgham. Kalau izhar itu jelas, kalau idgham itu memasukkan, maka ikhfa di antara keduanya. Itu masukkan ke zal, ya, nunnya masukkan tapi disamarkan ke zal.
Wa min dzu, seakan-akan langsung melafalkan daripada huruf zalnya. Sembari ditahan. Wa min dzurriyyatina. Ya, dzurriyyatina. Hati-hati. Jangan dibaca zu ya, tapi dia huruf zal kecil. Kemudian tekan pada lafal huruf ya, jangan hanya sekedar dzurriyyatina gitu ya, tapi jangan dzurriyyatina, tapi tekan ya-nya. Dzurriyyatina, dan dia ya itu huruf lin yang dimana ditekannya dengan lembut. Kemudian panjangkan lafal na ummatan muslimah. Kenapa dipanjangkan di sini? Karena dia ada tanda yang seperti ini dan dia adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Maka apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, maka panjangnya sepanjang 4 atau 5 harokat. Nah, dan di sini kita hukumi dengan bacaan mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Nah, kita ambil dari kata yang terpisah di sini, yang dimaksudkan apabila ada mad tabi'i seperti ini. Nah, kemudian ada hamzah, hamzahnya terpisah bukan pada satu kata, di lain kata. Maka kita lihat di sini hamzahnya di lain kata, maka panjangnya tetap 4 atau 5 harokat, tapi posisi hamzahnya saja yang dilihat. Nah, maka panjangkan dulu nanya sepanjang 4 atau 5 harokat baru dilepaskan. Kemudian ummatan muslimah. Lafal umma di sini mimnya berharokat tasydid dan berwarna hijau. Artinya ia bacaan gunnah dan perlu ditahan dalam pelafalannya. Ya, umma tidak langsung dilepas, ummatan muslimatan. Dan ini kita kenal dengan bacaan gunnah. Ummatan, kemudian tanwin ketemu dengan mim. Apabila ada tanwin bertemu dengan mim, maka tanwinnya dimasukkan ke huruf mim, tidak lagi terdengar bunyi ummatan muslimah, tapi diganti dengan huruf mim, dan ini kita kenal dengan bacaan idgham bi gunnah. Maka ummatan muslimatan lak. Kemudian ada tanwin bertemu lam, ini juga idgham, tapi dia kita kenal dengan idgham bila gunnah, tidak disertai dengan penahanan sebagaimana idgham bi gunnah. Kemudian wa arina manasikana wa tub alaina. 3 na ini, na, mana, skana, ini tiga-tiganya mad tabi'i, fathah bertemu alif. Kemudian wa tub alaina, ba qalqalah, wajib memantul, tidak hanya sekedar watub alaina. Kalau hanya watub alaina maka salah dan tidak ada pantulan. Nah, kemudian juga ada terjadi kesalahan di dalam membaca qalqalah, yaitu menambahkan hamzah. Contoh watub alaina, ini juga salah. Yang benar adalah dia memantulkannya tanpa berhenti, tanpa menambahkan hamzah. Ya, contohnya watub alaina, sesuaikan dengan makhraj dan sifat dari huruf ba. Kalau kita waqaf pada lafal alaina, maka nanya di sini dibaca dengan mad tabi'i. Tapi bila kita sambung nanya wa tub alaina innaka, maka ia menjadi mad jaiz munfasil, yang dimana dipanjangkan nanya sepanjang 4 atau 5 harokat. Ya, tinggal tergantung kita mau waqaf atau kita mau wasal. Kalau wasal dibaca dengan mad jaiz munfasil, kalau berhenti dibaca dengan mad tabi'i. Kemudian innaka, nunnya berharokat tasydid lagi. Ada nun tasydid atau mim tasydid dibaca dengan bacaan gunnah. Cara membacanya menahan bunyi suaranya sepanjang 2 harokat. Innaka, tidak hanya sekedar innaka, tapi ditahan. Anta, anta. Ya, ada bacaan ikhfa hakiki, nun mati bertemu ta, 2 harokat, sambil ditahan gunnahnya, sambil ditahan bunyi suara dengungannya. Anta, bukan anta, tapi anta. Anta tawwabur rahim.
Lafal him ada bacaan mad arid disukun. Mad arid adalah mad yang terjadi karena adanya sukun arid. Sukun arid itu apa? Sukun yang ya madnya disebabkan karena apa? Karena ada huruf sukun. Sukun apa? Sukunnya bukan sukun asli. Awalnya rahimu dimatikan menjadi rahim. Nah, sebelum huruf sukun arid ini ada huruf mad berupa alif, waw atau ya. Maka dinamakan mad arid sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 dan boleh 6. Tapi kita ngambil yang 4 harokat. Baik, kita coba ulang dari ayat awalnya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Baik sahabat Al-Quran dimanapun berada, pada lafal bacaan Rabbana di sini ada bacaan yang kita kenal dengan istilah mad tabi'i ya teman-teman. Mad tabi'i. Mad tabi'i juga dikenal dengan bacaan namanya mad asli. Mad tabi'i ada 3 kondisi yang sebagaimana yang pernah kami sampaikan dalam pembahasannya, yaitu ketika huruf berharakat bertemu dengan alif. Kemudian ada huruf berharakat kasrah bertemu dengan ya mati. Kemudian apabila ada huruf berharakat dhammah bertemu dengan waw mati. Maka 3 kondisi ini menunjukkan bahwasanya inilah kondisi untuk mad tabi'i. Dan perlu kita perhatikan, dalam bacaan mad tabi'i ini tidak boleh terlalu panjang hingga melebihi kadar sampai 4 harakat. Misalkan contoh Rabbana wab'ats dengan tujuan ingin memanjangkannya sebagaimana yang biasanya. Tapi tidak boleh terlalu panjang. Untuk mad tabi'i sendiri cukup 2 harakat saja. Rabbana wab'ats ya. Rabbana dengan mengait ya, dengan meninggikan suara sedikit dengan memanjangkan hurufnya. Kemudian pada lafal wab'ats ada ba sukun ya, ba berharakat sukun ini perlu dipantulkan dalam pembacaannya. Tidak hanya cukup wab'ats, tapi dia harus ada bacaan memantul yang dikenal dengan istilah yang namanya qalqalah. Istilahnya kita kenal dengan bacaan qalqalah. Dan ada kesalahan yang lain dalam pembacaan qalqalah ini, yaitu dengan menambahkan hamzah, maka itu salah juga. Bagaimana cara menambahkan hamzah dalam bacaan qalqalah? Bentuknya seperti ini. Wab, wab, wab. Nah, ini menambahkan hamzah. Bagaimana cara membaca untuk qalqalah adalah dengan memantulkannya sesuai dengan makhrajnya. Maka wab ya, wab, wab'ats, wab'ats fihim. Hati-hati di dalam membaca huruf sa ya, ini tidak boleh terganti dengan bunyi suara sin. Beberapa kesalahan yang terjadi di dalam membaca huruf sa adalah menggantinya dengan sin. Contoh bunyinya wab'as. Nah, padahal huruf sa agar sesuai dengan bunyi makhrajnya, ujung lidahnya wajib ditempelkan dengan ujung gigi sari kita. Maka terdengar wab'as, wab'as. Kemudian pada lafal fihim, fi panjangkan 2 harakat karena ia mad tabi'i, ditandai dengan kasrah bertemu ya sukun. Fihim rasulam minhum, mim mati bertemu ra,
idhar syafawi dengan memperjelas bunyi suara mimnya. Rasula, rasul ada mad tabi'i lagi, dhammah bertemu dengan waw. Lam minhum, pada lafal bacaan lam minhum ada hukum tajwid berupa bacaan idgham bi gunnah. Maaf, ini salah dalam proses pengeditannya, yaitu bukan bila gunnah tapi bi gunnah, yaitu idgham diartikan dengan memasukkan. Apa yang dimasukkan adalah bunyi suara tanwinnya kepada huruf setelahnya. Rasulan menjadi rasulam, sehingga terdengar bunyi suara huruf mim. Langkah kedua, karena ia bi gunnah disertai dengan gunnah, maka perlu ada penahanannya. Rasulam minhum, dan tidak hanya cukup rasulam minhum. Selanjutnya, pada lafal minhum sendiri ada bacaan izhar halqi, yaitu dengan memperjelas bunyi suara nunnya ketika bertemu dengan huruf-huruf halq, yaitu ada 6: hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Apabila ada 6 huruf ini, sebelumnya huruf nun sukun, maka perlu dijelaskan bunyi suara nunnya. Minhum, tanpa ada penahanan dalam cara bacanya. Mim mati bertemu ya sama ketika bertemu ra dihukumi dengan izhar syafawi. Yatlu alaihim, pada lafal yatlu ada bunyi ta yang disukunkan. Cara membacanya adalah dengan menyesuaikan daripada makhraj dan sifat huruf ta. Sifat huruf ta yang paling menonjol dalam ketika dia sukun adalah sifat syiddahnya, yaitu tertahannya suara. Dan langkah kedua yaitu adalah sifat hamasnya, mengalirnya nafas. Maka ketika melafalkannya yatlu, yatlu, tidak yaslu atau yatslu, ya, tidak terlalu banyak dalam mengalirkan hamasnya. Lu ada mad tabi'i kembali ditandai dengan dhammah bertemu dengan huruf waw. Alif yang ditandai dengan sifar mustadir di atasnya tidak dianggap ada. Alaihim ayatik, mim mati bertemu hamzah idhar syafawi. Ayatika, mad badal pada lafal aya. Kenapa pada lafal a dia disebut dengan mad badal bukan mad tabi'i? Karena adanya huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Maka tatkala adanya hamzah bertemu dengan huruf mad, maka kita kenal dengan istilah mad badal, panjangnya 2 harakat juga. Ayatika, ya mad tabi'i, fathah bertemu alif kecil. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Alif lam yang terdapat pada lafal al-kitab dikenal dengan hukum tajwidnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah yaitu alif lam yang dia dibaca dengan jelas suara lamnya. Al-kitaba yaitu ada mad tabi'i, wal hikmah sama alif lamnya juga dikenal dengan alif lam qamariyah. Wa yuzakkihim, di sini dibaca kihim, mad tabi'i kasrah bertemu dengan ya yang disukunkan, mad tabi'i. Kemudian kita waqaf pada lafal waqaf jim. Selanjutnya yang terakhir, innaka antal azizul hakim. Innaka, pada bacaan innaka ada nun yang berharakat tasydid. Ini ditahan dengan bacaannya 2 harakat dengan menahan bunyi n-nya, yang kita kenal dengan istilah yaitu gunnah. Gunnah terdapat pada 2 bacaan, mim berharakat tasydid dan nun berharakat tasydid. Kemudian anta ada ikhfa hakiki, suara nunnya disamarkan kepada huruf ta dan ditahan bunyi dengungannya, anta. Kemudian al-azizul hakim, pada lafal aziz mad tabi'i, ini bukan anizu tapi azizul hakim. Pada lafal hakim ada bacaan mad arid disukun. Pada lafal mad arid disukun boleh memanjangkan 2 harokat, 4 atau 6.
tapi kita mengambil yang tengah-tengah saja. Baik, kita ulang terakhir kali lagi. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.